Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Ini sudah ada 22 orang di dalam Zoom, termasuk saya. Oke, sebelumnya saya jelaskan ulang kembali. Teman-teman sudah mengerjakan analisis struktur kemarin ya, dengan soal yang sederhana, dan yang sederhana, dan tumpuan yang sederhana. Jadi mungkin ada tumpuan. Kenapa kok ada tumpuan? Dan ada gelagat yang diasumsikan berupa garis. Nanti saya jelaskan di sini dulu lebih secara singkat dan padat. Mengingat waktu yang sudah jalan ya. Terus yang berikutnya, jadi seperti yang saya jelaskan, kita belajar struktur beton. Nah, sebelum masuk ke struktur betonnya, teman-teman mungkin sudah pernah belajar yang saya suruh kemarin, yaitu menghitung struktur gelagar sederhana. Contohnya adalah gelagar sederhana dengan beban sederhana, dengan tumpuan sederhana. Kemudian dari hasil itu nanti kita akan hitung kebutuhan tulangan. Nah, kebutuhan tulangan tadi itu berdasarkan kondisi lentur. Jika untuk struktur ini jika menahan lentur, ya menahan lentur, ada juga nanti menahan geser. Jadi ada dua elemen yang perlu diperhatikan, yaitu elemen struktur akibat beban, elemen balok yang menghasilkan momen. Jadi struktur yang menghasilkan momen ini, maka momen itu menyebabkan balok itu mengalami lendutan atau melentur. Nah, di dalam balok melentur atau melentur nanti itu ada di dalamnya itu, kalau dibongkar ada penampang dari gelagar itu tadi mengalami tekan, satunya mengalami tarik. Nah, yang mengalami tegangan tarik itu atau mengalami daya tarik itu, karena sifat beton yang tidak kuat terhadap tarik, maka kita perlu bantuan material lain yang namanya tulangan baja. Sehingga di struktur beton ini kita bagaimana menghitung kebutuhan tulangan dari struktur beton. Jadi elemen-elemen analisis strukturnya, dari analisis struktur tersebut kita akan mengenal salah satunya kemarin soal teman-teman kira elemen balok sederhana. Sehingga balok itu jika diberikan beban yang arahnya gravitasi atau searah gravitasi tegak lurus terhadap garis, maka balok itu akan mengalami lendutan. Jadi gambarannya bagaimana? Seperti ini ya. Nah, ini. Oke, nah balok ini ditumpul. Nah, tumpuan, kenapa ada tumpuan? Ya. Nah, contoh teman-teman kalau melihat jembatan. Jembatan itu kan ada tumpuan ya. Di gelagar, sebelumnya gelagar ada plat di atasnya, di bawahnya ada gelagar. Gelagarnya menumpuk dari jalan yang sebelah kiri dan tumpuan sebelah kiri dan tumpuan sebelah kanan. Nah, gambarannya tumpuan itu yang ini adalah tumpuan sendi dan tumpuan sendi roll. Itu untuk gelagar sederhana. Nah, perhitungannya mungkin saya ulas kembali metodenya. Nah, tumpuan sederhana ini adalah ketika sendi, jadi sendi itu begini ya, maksudnya sendi itu dia menahan gaya yang diberikan oleh beban. Jadi kalau teman-teman pernah mengenal namanya hukum Newton 3, hukum Newton 3 ya, hukum Newton 3 itu adalah gaya aksi itu sama dengan negatif gaya reaksi. Nah, gaya aksi itu bisa disimbolkan oleh gaya yang disebabkan oleh gaya yang disebabkan oleh beban. Jadi beban yang bukan atau berat dari struktur tersebut. Jadi balok punya penampang, dia punya berat ya, jelasnya ya. Dia punya berat sendiri namanya. Ya. Nah, berat sendiri ini digambarkan seperti soal kemarin, yaitu gelagar sederhana. Nah, nanti ada kendaraan lewat di atas balok ini disebut dengan beban luar. Jadi ada beban luar. Itu disebut dengan gaya aksi.
Kemudian dari hukum Newton 3 ini, hukum Newton 3 ya, itu ada negatif F reaksi. Nah, ketika suatu elemen atau suatu sendiri ya, misalkan saya simbolkan saya sendiri. Ketika saya menahan, ada yang memberikan saya dorongan, ada mendorong saya, kemudian saya menahan. Nah, gaya yang saya tahan itu adalah sama dengan saya tidak bergerak, mohon maaf ya, saya tidak bergerak tetap di tempat, maka gaya yang saya tahan adalah sama dengan gaya yang mendorong. Gitu ya. Hanya saja yang membedakan arah gayanya saya berbeda. Arahnya saya ke depan, yang mendorong ke belakang ke arah saya. Di negatif ini itu disimbolkan adalah arah gaya yang berbeda. Jadi arah gaya reaksi tumpuan itu akan berbeda dengan arah gaya yang diterima oleh gelagat. Nah, ini F aksi dan ini F reaksi. Ya, itu ya. Jadi prinsip tumpuan. Nah, setelah dapat tumpuan, setelah mendapatkan gaya reaksi dari tumpuan, maka teman-teman nanti bisa menggambarkan, oleh karena itu teman-teman bisa menggambarkan bidang-bidang ya, ada bidang geser, ada bidang momen. Jadi, kenapa kok bisa menggambar? Mestinya teman-teman tahu. Tentunya ada caranya menggambar dari bidang-bidang momen tersebut. Ya. Oke, nah begini contohnya. Agak sederhana tadi saya gambarkan dengan bentuk penampangnya tanpa ada penampang ya. Jadi saya bentuk dengan bentuk garis. Kemudian gagar tadi itu ditompang oleh suatu tumpuan. Yang pertama adalah tumpuan sendi, tumpuan sendi roll. Oke. Nah, saya ulangi lagi. Tumpuan sendi, kembali lagi ke tumpuannya. Tumpuan sendi adalah tumpuan yang menahan gaya. Gayanya ada dua sebenarnya, ada gaya vertikal, tumpuan sendi gini ya, ada gaya vertikal, ada gaya horizontal. Arah kalau kita melihat sumbu kartesian 3 dimensi ya, ada X, Y, dan Z. Nah, arah gravitasi kita bisa simbolkan arah Z, misalkan, kemudian arah X, ada juga yang arah Y. Nah, ini kalau kita menuju ke dimensi. Jadi, itu tumpuan sendi, asumsi dari tumpuan sendi. Kalau tumpuan roll, dia hanya menahan gaya horizontal saja, sehingga roll itu bisa bergerak ke kanan atau ke kiri, atau ke depan dan ke belakang. Sehingga dia hanya menahan gaya vertikal saja. Kemudian dari tumpuan ini sebenarnya masih banyak lagi ya. Masih banyak lagi jenis tumpuan, satunya adalah tumpuan jepit. Nah, dari tumpuan jepit itu tadi nanti ada yang namanya salah satunya adalah menahan gaya momen. Tapi ya tidak di sini dulu. Nah, jadi mungkin sementara untuk gelagat sederhana dulu menyesuaikan dari jenis elemennya. Ini kalau jepit bergelagar sama saja, mohon maaf. Kalau gelagar dengan jepit juga ada, tapi tentunya tumpuannya hanya jepit saja, tidak ada sendi dan tidak ada sendi roll. Kalau kombinasi jepit dengan sendi, nanti maksudnya tidak gelagar sederhana, tapi gelagar dengan penyelesaian yang tidak tentu. Jadi belajarnya tidak tentu ya, akan sedikit rumit nanti. Nah, dari sini teman-teman menghitung reaksi tumpuan, caranya bagaimana? Nah, teman-teman kemarin sudah benar, yaitu dengan menggunakan asumsi bahwa sigma momen sama dengan 0. Nah, sigma momen sama dengan 0 gimana Pak? Maksudnya, jadi sigma momen di titik tumpuan sendi roll itu sama dengan 0.
Tapi kemarin ada 2 soal ya, gelagar dengan cantilever. Kenapa yang di cantilever di tumpuan yang sendirol ini tidak 0? Karena, nah ini tadi yang saya maksudkan jepit ini tadi di sini. Nah, karena ada gelagar yang satunya adalah tidak bertumpuan atau disebut dengan bebas. Jadi gambar momennya, gambar momennya tumpuan tidak sama dengan 0. Tapi, mohon maaf, tapi sigma momen di titik tumpuan ini, roll ini sama dengan 0. Melihatnya bagaimana? Jadi ada momen di sini, kiri, dan momen di kanan, arahnya berbeda, jumlahkan sama dengan 0. Harus sama dengan 0. Kenapa harus itu sifatnya? Sifat dari seperti sifat matematik, 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 sama dengan 2 dikurangi 1. Dan seterusnya. Nah, seperti itu ya sifatnya. Nah, momen di titik A itu sama dengan 0. Dan sigma momennya harus sama dengan 0. Nah, prinsip di sigma momen ini salah satu dari kesamaan kesetimbangan yang digunakan dalam menghitung analisis struktur gelagar sederhana. Ya, begitu. Jadi dengan sigma momen, ya, apa itu momen? Apa itu momen? Teman-teman tahu momen? Momen itu adalah momen itu adalah gaya dikalikan jaraknya, gambarkan delta. Ya, momen itu satuannya adalah gaya kilogram misalkan dikalikan meter atau sentimeter dan seterusnya. Momen itu gaya dikalikan jarak. Sehingga dengan melihat di titik A di sini, kemudian ada gaya luar sebesar 10 ton di titik D, ada gaya 10 ton di titik B, ada reaksi di titik titik B, maka momen yang diakibatkan P di titik D berarti 10 ton dikalikan 3. Kemudian ditambah momen yang diakibatkan gaya di titik D adalah 10 ton dikalikan jaraknya 3 dikali tambah 5, 8. Kemudian momen diakibatkan momen di tumpuan di titik B. Maka dari reaksi RVB dikalikan jaraknya adalah 11. Ya, gitu. Jadi jumlahkan semuanya momennya sama dengan 0. Jadi yang dimaksud sigma momen itu adalah sigma momen yang diakibatkan oleh beban-beban yang ada dan reaksi tumpuan ya, dan reaksi tumpuan yang ada di gelagar itu. Nah, tapi momen di titik A bagaimana? Karena ditinjau titik A tidak punya lengan sama sekali, maka lengannya atau jaraknya ini adalah 0, maka momen di titik A akibat sigma momen di titik A itu pasti sama dengan 0. Baliknya juga momen di titik B, ya, maka ada gaya reaksi RVA yang punya jarak terhadap titik B. Itu menyebabkan momen juga. Kemudian ada gaya titik C dan titik D juga disebabkan oleh momen. Nah, begitu ya. Nah, perlu diingat juga momen itu dianggap nilainya positif jika searah jarum jam dan dianggap negatif jika berlawanan jarum jam. Ini asumsi. Asumsi. Jika menggambarkan momen di bawah serat atau di bawah kerat gelagar itu adalah jika dia di bawahnya adalah positif atau kita kenal dengan senyum, tapi kalau di atas dia negatif. Nah, ini disebabkan oleh momen pada dua beban saja ya, beban saja. Nah, momen gambar diagram momen yang disebabkan oleh beban saja. Nah, garisnya adalah gambar bidang momennya itu digambarkan garis lurus. Kalau diakibatkan oleh gaya yang berupa gaya titik seperti ini, maka gambarnya itu yang benar adalah bergaris lurus. Kalau ada beban rata begini, maka dia tidak garis lurus tapi hiperbola, melengkung hiperbola ya.
Nah, tapi kalau seperti kemarin begini, ada tengahnya di sini misalkan, ada kayak gini, ada cantilevernya, maka momen yang ada di tumpuan roll ini dia menjadi garis lurus, kemudian hiperbola. Nah, selanjutnya, nah nanti tangannya bagaimana Pak? Sehingga sebenarnya dari gambar diagram momen ini kita bisa menggambarkan tulangannya sederhana. Jadi kalau seperti ini tulangan nanti yang kita hitung ada tulangan di bawah. Kenapa kok begitu? Jadi nanti di slide berikutnya, di tulangan nanti di bawah begini. Kenapa kok begini? Karena di serat bawah ini dia mengalami tegangan tarik ya. Tapi yang di serat atas ini mengalami tegangan tekan. Gitu. Nah, sebaliknya kalau gambar momennya ada di atas, maka tulangannya di atas. Nanti di sini begini. Nah, titik ya. Gitu. Yang di bawah momennya di bawah. Itu tulangan yang dihitung. Kalau misalkan pekerjaan, misalkan teman-teman pernah melihat pekerjaan orang memasang tulangan, Pak, di atas itu ada tulangan. Nah, ini namanya tulangan tekan. Tulangan tekan itu tulangan tambahan. Karena apa? Nanti kita akan menggambarkan sengkang begini, itu paling tidak bisa membantu untuk mengikat sengkang. Tapi di dalam perhitungan bisa dihitung, bisa. Nah, persyaratan di SNI di aturan itu kurang lebih kalau kita hanya untuk gelagar sederhana, kita bisa menggunakan kurang lebih 20%. 20%. 20% dari apa? 20% dari luas tulangan yang dihitung di bawah ini. Jadi ini 20%, ini luas tulangan. 20% dari luas tulangan. Itu untuk yang sederhana ya. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi gelagar itu jika dibebani dia akan mengalami melendut. Jadi gelagar itu tadi, ini misalkan gelagar ya, nah, dia bisa melendut. Melendut begini. Nah, di dalam balok melendut itu, sorry, nggak jelas ya. Di dalam balok melendut itu, nah di sini ada mengalami tegangan dan regangan. Ya, tegangan yang atas ini mengalami tegangan tekan, dia tekan begini. Kemudian yang bawah dia istilahnya merit gitu loh. Tarik-tarik. Jadi memang yang bawah ini mengalami tegangan tarik. Hingga di dalam karena sifat beton, karena tegangan tarik tidak bisa ditahan oleh beton, maka kita harus memberikan suatu material baru namanya beton, namanya tulangan. Jadi di sini ada tulangan nanti, tulangan yang menahan gaya tegangan tarik tadi. Nah, seperti ini jadi. Nah, ketika gelagar sederhana tadi diberikan beban kemudian melendut, nah, jika tidak diberikan tulangan, maka dia akan mengalami yang namanya retak lentur. Ini retak lentur yang bawah ini gambarnya ke atas. Nah, ini nih ya, gambarnya ke atas. Nah, yang di sebelah tumpuan dia akan mengalami namanya retak geser. Tumpuan begini. Sehingga di dekat tumpuan di sini kita perlu menambahkan suatu tulangan yang namanya tulangan geser nanti. Tulangan geser nama lainnya adalah sengkang ya. Nah, gambaran sebelah kanan ini, yang sebelah kanan ini adalah gambaran diagram dari stress block pada balok sederhana. Yang atas mengalami, yang ini ya, ini stress, ini strain. Dari stress ini nanti digambarkan diagram blok yang berupa gaya-gaya dari tegangan berubah menjadi gaya. Nah, ini teman-teman mungkin tidak perlu, ini namanya kurvatur
atau ketika balok melendut itu tadi begini, kan yang bawah ini kan begini, gambarannya begini. Dari garis netralnya dia mengalami namanya di sini adalah sudut. Nah, namanya sudut kurvatur. Nah, mungkin teman-teman tidak perlu. Nah, inilah yang namanya sudut kurvatur. Nah, itu akan mempengaruhi besar dari tebal atau jarak letaknya pada balok. Semakin beban yang diberikan, kapasitas balok kurang, maka dia akan mengalami lendutan cukup besar. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, ini disebut dengan diagram blok. Dari diagram regangan dan tegangan ini, atau tegangan lebih tepatnya nanti digambarkan diagram tegangan ekuivalen, kemudian dikonversi menjadi gaya Koppel. Ya, gaya Koppel. Jadi tulangan tarik ke tarik di stress block, di diagram tegangannya dia mengalami gaya tegangan. Nah, prinsipnya itu. Jadi prinsip menghitung nilai kapasitas dari balok dengan tulangan yang sudah disediakan misalnya. Nah, jadi nilainya bagaimana? Dari dua gaya ini mempunyai jarak nilainya ZC ini, maka momen Koppel dari M yang diakibatkan oleh gaya tarik itu sama dengan momen yang diakibatkan oleh gaya tekan. Salah satu dari sini atau dua-duanya ini kita akan mendapatkan luas kebutuhan tulangan. Nah, ya, jabarkan ya. Jadi ada gaya T dan sama dengan gaya C, prinsipnya begitu. Ya, samaan kesetimbangan gaya ya. Gaya T sama dengan gaya C. Ya, jika gaya tekannya sudah diberikan, maka kita punya gaya tarik yang disediakan nanti. Maaf, disediakan ada gaya tekan, maka gaya tariknya bisa ditarik. Nah, dari T ini maka momen juga sama, momen Koppelnya T dikalikan Z sama dengan T kalikan Z. Nah, Z-nya sama, bisa dicoret ya. Jadi menjadi T sama dengan T. Nah, T itu apa? T itu adalah gaya. Dari apa? Jadi material baja kita punya yang namanya tegangan leleh atau disebut dengan FY. FY kita bisa dapat dari mana? FY kita bisa dapat dari kita menguji material itu, material baja ditarik ya di mana? Di laboratorium. Jadi kita bisa dapat tegangan leleh ketika mencapai tulangan leleh, tulangan baja itu pada tegangan berapa? Pada tegangan berapa? Nah, tegangan leleh itu nanti kita pakai untuk menghitung gayanya. Nah, dikalikan luas tulangan. Ya. Dengan apa satuannya? Ada yang tahu? Mungkin bisa dijawab. Dengan satuannya apa? Wah, itu semua ini. Tegangan adalah satuannya tegangan kilogram per sentimeter persegi. Oke, kilogram per sentimeter persegi. Dikalikan luasan satuannya apa? Masa nggak tahu ya kan? Kalau nggak tahu luasan satuannya adalah sentimeter persegi. Sehingga kilogram per sentimeter persegi, kilogram per sentimeter persegi dikalikan sentimeter persegi, ke sentimeternya bisa dicok. Sehingga kita hanya mendapatkan kilogram saja. Ya, nah ini tinggal kilogram saja. Nah, yang C itu rumusnya adalah ada ini di sini ya. Hapus dulu coba. Nah, di sini yang saya lingkari merah ini itu adalah konversi ekuivalen dari bentuk yang segitiga, sebenarnya tidak segitiga gini ya. Jadi dijadikan kotak. Nah, kotaknya itu ada luasan kotak ini ya 0,85. Kurang 10 menit, mohon maaf ya. 0,85 dikalikan F aksen C dikalikan
Nah, tingginya adalah A. Nah, A-nya itu dapat didapat dari 0,85 atau beta sebenarnya, beta dikalikan tinggi sentroidnya. Nah, itu F aksensi sama, itu dari tegangan tekan kompresif ton ya. Itu satuannya kilogram per sentimeter persegi juga. Dikalikan A-nya itu adalah ada dikalikan B nanti, maaf, ada B. Ada B lebar dari penampang B dikalikan 0 beta kalikan C ini itu satuannya juga sentimeter. Nah, sehingga kita dapat yang namanya kilogram. Ya. Nah, dari sini F aksensi ada, kemudian dan F aksensi ada. Ya. Nah, ada nilainya A dan nilainya C mestinya ada ya, setengah dari H. Betanya nanti dilihat dari syarat biasanya 0,85, maka kita bisa dapat luas tulangan nanti. Hingga rumusnya bisa disederhanakan, itu AS itu bisa didapat tulangannya dengan AS sama dengan 0,85 kalikan beta kalikan B kalikan C kalikan A, A kali A dibagi FY. Nah, ini kalau kondisinya dia adalah balance. Ya, jadi mungkin kalau Bu Abdiah dulu pernah mengajarkan ada kondisi nanti ada reinforced design kita, ada kondisi ductile di mana kurang ada acuannya adalah rho minimum dan rho maksimum. Nah, prinsipnya adalah kita memenuhi kriteria sebenarnya kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan fungsi, ekonomis, struktural, dan lain-lain. Nah, ini mungkin teman-teman tidak perlu ya. Desain yang mungkin teman-teman belum sampai mendesain. Jadi kalau mendesain itu kita bisa tentukan dari misalkan rumah sederhana. Dari arsitek itu mendesain rumahnya untuk bangunan apa, perkantoran, rumah sakit dan sebagainya. Nah, itu nanti ada beban hidup yang disesuaikan dengan fungsi dari gedung itu atau ruangan itu. Ya. Kemudian setelah itu kita hitung bebannya, dimasukkan, dianalisis ulang, kemudian mendapatkan gaya-gaya dalamnya, ada momen tadi salah satunya, kita bisa hitung tulangan lentur yang di suatu bangunan gedung tadi. Ya. Nah, ini. Kemudian ada persyaratan dari SNI ya. Dari SNI ini sudah diatur semuanya sebenarnya bahwa kita di dalam mendesain itu kita harus memperhatikan yang pertama tadi beban, terus kemudian beban dikalikan faktor menjadikan beban suatu beban kombinasi. Nah, untuk menghitung kapasitasnya, jadi dari beban tadi ada balok sendiri kan juga punya kekuatannya. Nah, kekuatannya itu ditunjukkan dalam bentuk kekuatan kapasitas dari balok tadi. Gambarkan dalam bentuk apa? Ya sama dengan ketika kalian teman-teman menghitung analisis struktur tadi ada momen, geser, dan aksial. Nah, apa tadi kapasitas dari balok tadi itu bisa digambarkan dalam bentuk momen, ada momen nominal, ada gaya geser nominal, ada yang satu terakhir adalah gaya aksial nominal. Kemudian dikalikan suatu faktor yang disebut di sini adalah faktor reduksi, maka kekuatan yang nominal tadi dikalikan faktor reduksi itu harus masih lebih dari gaya-gaya atau analisis struktur yang sudah dihitung tadi akibat beban luar. Jadi yang disebut dengan perencanaan beton itu kita harus memastikan bahwa nilai kapasitas nilai rencana dari suatu dimensi balok beton itu harus lebih besar daripada gaya-gaya dalam yang diakibatkan oleh beban-beban luar. Nah, ini perhitungan beban SNI dan sebagainya ini kenapa kok ada? Ini tujuannya yaitu tadi mendesain ya. Nah, Oke, karena mohon maaf karena saya hanya punya Zoom free,
Saya akan bagian lagi habis ini Zoom-nya. Teman-teman masuk lagi ya. Saya break dulu materinya untuk yang ini. Untuk pertanyaan silahkan diketik atau ditulis di WA Group. Ya, jadi nanti bisa saya respon langsung. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sebelumnya nanti saya akan kirim lagi Zoom link-nya. Kita akan masuk ke materi berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti video Waalaikumsalam warahmatullahi